Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Hendri Suwarno, Gembala di GCKI Cipinang Bali, Jakarta Timur. Senang menjumpai saudara sekalian di dalam live untuk firman Tuhan ini. Pada saat pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat 1, 2, dan 11. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berdasar perikop ini, kita diberitahu melalui catatan Raja Salomo. Dia mencatat ada waktu atau masa. Dan tentunya kita tahu bahwa itu ciptaan Tuhan. Waktu atau masa itu ciptaan Tuhan. Waktu atau masa diciptakan Tuhan menjadi pembatas dalam seluruh yang ada. Manusia lahir ada batasnya, dia akan mati. Tumbuh-tumbuhan ditanam ada batasnya, akan dicabut, akan dipanen. Bahkan bumi, semua yang kita lihat ada batasnya. Jadi waktu diciptakan Tuhan sebagai pembatas atas segala ciptaannya. Dan sehebat apapun manusia tidak bisa mengembalikan waktu. Tidak bisa diputar kembali, diulang, kecuali hanya dalam sebuah film rekayasa, di mana semua hanya merupakan angan-angan atau hayalan manusia. Di samping waktu sebagai pembatas, waktu juga merupakan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan kita manusia. Waktu lebih berharga dari segala sesuatu, bahkan uang sekalipun, kalau kita memahaminya. Itu sebabnya ada yang berkata bahwa time is money. Waktu adalah uang. Tapi apakah sepadan? Tidak. Saya mau katakan tidak sepadan. Begitu pentingnya waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, waktu kita dianugerahkan waktu oleh Tuhan. Mari kita mensyukurinya. Hari ini kita sehat. Kita bisa beraktivitas, bersekutu dengan Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Seluruh napas hidup yang ada dalam rentang waktu kita bisa menikmatinya. Bahkan kita bisa berkumpul, berhimpun dengan keluarga, sanak famili handai tolan. Itu sesuatu yang indah. Patut untuk kita mensyukuri, mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Karena waktu Tuhan anugerahkan kepada kita. Di ayat yang ke-11 dikatakan di sana, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan.
Bagi orang percaya, kita mau belajar memegang perikop ini, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada suatu waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, bahwa pada waktu itu nanti akan menjadi indah, saudara sekalian. Puji Tuhan. Namun hal ini menjadi sebuah misteri. Pada saat dikatakan di sana bagian terakhir, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ketidak dapat memahami akan pekerjaan Allah, karya Allah, membuat kita sulit. Kita gagal memahaminya. Makanya kalau kita tidak kembali kepada Alkitab, kita bisa menjadi duka. Kenapa? Yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kita lakukan hasilnya tidak memuaskan. Kita mengupayakannya dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya mengecewakan. Mimpi-mimpi kita tidak menjadi kenyataan. Kita melihat sekitar kita, kiri kanan kita yang ada mengecewakan. Kita marah, kita emosi. Bukannya menjadi baik, malah merusak. Bagaimana tidak duka semakin bertambah. Kesedihan semakin bertambah, masalah semakin bertumpuk. Bahkan tidak banyak yang akhirnya kecewa, menolak Tuhan. Tapi Yesus pernah mengingatkan kepada murid-murid Yohanes, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Saudara sekalian, dalam kegagalan, kedukaan, ketidakberhasilan, mari kita belajar bersama untuk tidak menjadi kecewa, melainkan kembali kepada firman Tuhan, di mana melalui kitab Pengkhotbah dikatakan, Dia menjadikan indah pada waktunya bagi orang-orang percaya. Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Paulus tuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi menuju indah pada waktunya Tuhan, sesungguhnya Allah turut bekerja bersama-sama kita, di dalam kita. Allah turut bekerja. Haleluya. Menjadi penghiburan bagi kita. Oleh sebab itu, kalau ada yang terjadi tidak sesuai harapan, kembali kepada Alkitab. Percaya bahwa Allah turut bekerja. Dan jangan menjadi kecewa. Ingat, percaya kepada firman-Nya. Pada saat hati dan pikiran kita sedang berkata, kenapa begini? Kenapa menjadi seperti ini? Maka iman kita harus bangkit. Ambil posisi untuk dapat berkata, percaya akan firman-Nya. Percaya Allah sedang bekerja. Allah sedang terlibat dalam kehidupan kita. Haleluya. Bagi orang percaya dikatakan tidak saja indah, tapi juga menjadi kekal dalam hati mereka. Luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam rentang waktu yang ada, di dalam rentang waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kalau kita sedang dalam pergumulan, mari temukan Tuhan, jumpai Tuhan,
pintu surga. Untuk bertanya, Tuhan, bagaimana, seperti apa? Masuk dalam hadirat-Nya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Namun apabila dalam kehidupan kita seolah-olah sedang berjalan normal, maka berjalanlah bersama dengan Tuhan di dalam anugerah-Nya, yakni waktu yang Tuhan berikan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Setiap langkahmu berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap aktivitasmu libatkan Tuhan. Setiap rancanganmu libatkan untuk Tuhan ikut serta di dalamnya, sehingga kita bisa menikmati anugerah-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, di mana batasnya sampai kapan anugerah-Mu kami belum tahu. Dan kalau dalam waktu yang Tuhan anugerahkan kami menghadapi banyak kegagalan, ketidakberuntungan, tolong kami untuk kami mengerti Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, keteledoran kami, ketidaktaatan kami. Bahwa untuk kami dapat memahami firman-Mu bahwa Allah Engkau sedang menjadikan untuk indah pada waktunya. Buat untuk kami dapat memahami bahwa Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga dalam waktu yang Tuhan anugerahkan, kami dapat menjumpai Tuhan. Kami dapat mengalami Tuhan. Kami dapat melibatkan Engkau. Biarlah kami memberi tempat untuk Engkau hadir. Engkau bekerja. Dan Engkau membawa kami ke dalam waktu-Mu untuk menikmati keindahan bahwa bahkan kekal yang Engkau akan tanam dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini menjadi sebuah berkat bagi kami dan Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Haleluya.